Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita tunggu sebentar. Nah, alhamdulillah. Berjumpa kembali di channel Jejak Mistis ya, bersama Mbah Wira ya, guru besar Padepokan Sengkelat Rajanya Azimat. Alhamdulillah malam ini kita bisa live kembali ya, setelah kemarin libur karena ada acara, ada halangan ya, ada kegiatan mendadak gitu ya, sehingga Mbah Wira tidak bisa melakukan live. Oke lor, sambil menunggu sedulur-sedulur hadir ya, ada Mas Agung ya sudah hadir. Selamat datang Mas Agung ya. Sambil menunggu sedulur yang lain untuk hadir, kita bahas dulu di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya ke grup ya. Selamat datang user 1094510 ya. Selamat datang, selamat menyimak. Kemudian ada Mas Victor ya, selamat datang. Di sini materi tentang santet online, santet ya. Santet itu memang selalu menjadi sebuah tema yang menarik ya. Kenapa? Karena santet masih berhasil ya merebut salah satu hal yang paling ditakuti oleh masyarakat di dunia ya, utamanya di Indonesia karena kita bicara di Indonesia. Sugeng dalu Mbah Wira tumut nyimak, monggo Mas Victor ya, selamat datang, selamat bergabung. Jadi santet ini banyak macamnya ya. Kalau kita kembalikan ke definisi santet sendiri, santet adalah sebuah upaya untuk menyakiti seseorang ya. Dengan apa? Macam-macam. Yang Mbah Wira tahu ada 3 ya yang digunakan sebagai metode santet atau cara-cara menggunakan santet. Yang pertama yaitu santet alusan. Santet alusan di sini ada beberapa yang Mbah Wira tahu ya, ada menggunakan sumpah serapah, ada juga dengan menutup babakan hawa songo ya. Kemudian santet yang lain yaitu dengan mengirimkan energi. Energi di sini bukan termasuk makhluk ya, sifatnya adalah energi. Tapi apabila energi itu disetting atau didesain ya untuk memberikan dampak negatif, maka bisa kita kategorikan juga dengan santet. Ada banyak ya santet yang ditimbulkan oleh energi. Sifatnya juga destruktif, tidak kalah dengan jin ya. Kemudian untuk membersihkannya juga lumayan sulit karena pendeteksiannya tidak sembarangan. Ada metode-metode khusus yang digunakan untuk mendeteksi santet yang berupa energi negatif ya. Kalau yang menggunakan pinter, maka energi negatif itu bisa didesain sebagaimana astral weapon ya, atau senjata gaib ya, yang desain bisa meledak, bisa menyakiti, bisa melukai, bisa macam-macam sekali ya, tergantung siapa penggunanya. Oke, ada Mas Jack ya, maaf Mbah baru hadir, selamat datang Mas Jack ya, kita baru mulai, jangan khawatir ya. Kemudian terima kasih untuk Mas Jack ya telah mengirimkan es krim. Terima kasih atas dukungan sedulur semua ya, yang punya TikTok boleh bergabung lewat TikTok ya. Kami menerima segala bentuk dukungan dalam bentuk apapun ya, agar Mbah Wira tetap semangat untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengalaman melalui live ya, saat live. Kemudian ada Mas Edwin ya, hadir Mbah, monggo Mas Edwin selamat bergabung. Kemudian ada Gus, hadir Mbah Wira, mugi berkah selalu. Monggo Gus, matur nuwun pangestunipun jenengan ya. Kemudian ada Agung ya, telah bergabung juga di TikTok. Terima kasih Mas Agung. Untuk santet yang terakhir yaitu dengan menggunakan jin ya, perantaranya yaitu jin. Kita mudah ya, relatif mudah mendeteksi jin ya. Kenapa? Karena jin itu adalah makhluk ya, kehadirannya mudah dideteksi, mudah dilihat, mudah juga karena ada tanda-tandanya seperti dia hadir di jam-jam tertentu. Kemudian dampak yang ditimbulkan atau sakit yang ditimbulkan itu hanya kambuh di jam-jam tertentu. Kemudian dia bereaksi ketika dibacakan Al-Baqarah, Al-Jin atau Al-Mulk. Kemudian dia bereaksi ketika mendengar azan. Kemudian dia bereaksi ketika di ru'yah ya, ru'yah mandiri ya, bukan ru'yah yang
ikut program-program di TV itu, Mbak Wira no komen kalau itu ya. Tapi yang Mbak Wira maksud di sini adalah ruqyah mandiri ya. Pasti ada atau muncul ya gejala rasa sakit, rasa ditusuk-tusuk jarum, rasa panas ya. Terima kasih Mas Agung es tehnya. Oke ya. Jadi pasti ada perasaan seperti itu, bukan hanya sekedar mual kemudian muntah-muntah. Itu lebih cenderung sugesti ya kalau yang seperti itu. Tapi kalau muncul rasa sakit, ditusuk-tusuk jarum, kemudian pusing yang hebat atau sakit kepala yang hebat. Nah, ini gejala-gejala yang bisa disinyalir sebagai adanya gen negatif di tubuh seseorang kayak gitu. Kemudian pelet ya, kita bicara pelet. Pelet itu juga santet sama. Ketika santet itu dikirimkan ke seseorang dengan tujuan untuk melukai gitu ya, maka pelet dikirimkan pada seseorang dengan tujuan untuk menghantam pikiran target atau menghantam pikiran korban gitu ya, sehingga korban itu lupa dengan segala-galanya dan hanya ingat kepada si pelaku pelet ya. Jadi bisa dikatakan pelet itu adalah salah satu varian dari santet ya. Tujuannya sama-sama untuk menyakiti, hanya beda ya perlakuan. Kalau santet rata-rata digunakan untuk ya sampai mati gitu kan, sedangkan kalau pelet itu untuk apa ini? Oh, ada yang mengundang Mbah Wira. Oke, kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, ternyata sebentar. Mbak Wira matikan dulu ya. Oh, ternyata kalau diundang live itu kayak gitu ternyata. Oke. Nah, ya. TikTok live-nya udah mati tapi Mbak Wira join lagi ya. Oke. Sampai mana tadi? Kita sampai di pelet ya. Ada Mas Ken, maaf Mbah tanya terus ya, saya maafkan tapi nanti pertanyaan tentang conjuring. Kita tema hari ini adalah santet dan pelet. Kemudian ada Mas Aprileo ya, selamat datang Mas Aprileo. Kemudian ada Mas Andri hadir Mbah, monggo Mas Andri, selamat datang, selamat menyimak ya. Kalau untuk bertanya tentang conjure terus sekali dua kali bisa saya layani ya. Tapi kalau tanya terus sekali ya, tanya terus-terusan tentang itu artinya Anda pengen berguru. Kalau pengen berguru silakan datang ya. Datang soal baik-baik, tanyakan dengan jelas. Ya itu lebih apa ya? Lebih terhormat daripada tanya tentang conjure terus, karena yang ditanyakan itu adalah rahasia dapur ya, rahasia dapur. Dan saya sudah 3 tahun ya, 3 tahun masuk 4 tahun ini tidak menerima murid lagi ya. Jadi kalau ditanya tentang rahasia dapur ya saya agak keep sendiri ya. Silakan tanya wawasan umum kalau tanya rahasia dapur, mohon maaf. Mas Arjuna Kencono, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat malam Mas ya, izin nanya. Oke, nanti kita bahas setelah selesai ya. Kemudian ada Liani Ansar, halo, kenapa konten, maksudnya apa ya, gak paham. Kemudian ada Mas Fer ya, selamat datang di live TikTok. Oke, kita lanjut. Jadi kalau pelet itu sama saja sebenarnya dengan santet ya. Cuman bedanya kalau santet itu bertujuan untuk menyakiti, membunuh begitu ya. Kalau pelet itu hanya untuk membuat korban itu lupa, tidak sadar ya. Dan yang disadari atau yang diingini atau yang diingat-ingat itu hanya si pelaku pelet. Jadi sama jahatnya ya, sama jahatnya antara pelet dan santet. Itulah kenapa Mbak Wira tidak melayani pelet, tidak melayani santet. Penyembuhan pelet juga tidak melayani, penyembuhan santet juga tidak melayani. Kenapa? Karena Mbak Wira mengambil spesialis di pusaka ya. Kalau tentang pelet santet paham, tapi kalau untuk mengobati Mbak Wira juga nggak bisa ya. Ada banyak praktisi lain di luar sana yang bersedia mengobati pelet dan santet, silahkan Anda bisa menuju ke praktisi lain. Kalau Mbak Wira bukan bidangnya, ibarat dokter, Mbak Wira ini dokter tulang gitu misalnya ya, spesialisnya tulang gitu. Kalau disuruh menyembuhin penyakit dalam ya nggak paham, atau disuruh nangani kandungan ya nggak paham, ibaratnya kayak gitu. Sama-sama dukunnya, sama-sama praktisinya, tapi beda jurusan atau beda spesialis gitu ya. Oke, ada Mas Temaston ya, hadir Kubes ya, monggo selamat datang Mas Temaston. Kemudian ada Bos Kicli ya. Oke,
Selamat datang ya. Ada Mas Raden Suryo, hadir Mbah, monggo Mas Raden, silakan. Jadi pelet itu seperti itu karakternya. Pelet pun juga sama. Ada yang menggunakan sumpah serapah ya, ada yang menggunakan mantra-mantra. Kemudian ada juga yang menggunakan jin ya, perantara jin. Oke, pertanyaan menarik dari Mas Andri. Warna aura pelet dan pengasihan apakah berbeda, Mbah? Kalau aura pelet dan pengasihan itu tidak ada. Aura pelet dan pengasihan itu enggak ada. Kalau auranya orang yang kuat di pengasihan itu biru. Tapi kalau aura orang yang kuat di pelet enggak ada ya. Pelet itu bukan aura. Pelet itu dia lebih ke ilmu ya, lebih ke teknik atau metode, bukan ke aura seperti itu. Nah, untuk mengatasi pelet ya, Mbah Wira pernah share ya sebuah konten di YouTube ya. Hal itu Mbah Wira share karena untuk membantu sedulur-sedulur yang butuh azimat pengasihan tapi nggak punya uang ya. Banyak juga yang bertanya, Mbah, saya butuh pengasihan untuk menundukkan atau untuk memikat atasan saya karena atasan saya galak, tapi saya nggak punya mahar. Gimana, Mbah, solusinya? Solusinya bisa mengamalkan ilmu yang sudah Mbah Wira share di YouTube Jejak Mistis, yaitu gratis sifatnya. Plus bagi Anda yang ingin menghindari pelet gitu ya, di situ juga Mbah Wira share ya, masih dalam satu video yang sama, cara melakukan pelet dan cara menghindari pelet. Jadi Mbah Wira nge-share sebuah ilmu bukan hanya untuk melukai orang, melainkan juga untuk menangkalnya ya. Dan Mbah Wira berharap semoga itu bermanfaat ya bagi para ladies utamanya yang kenal dengan lelaki atau yang bersinggungan atau bersentuhan atau berurusan dengan lelaki yang gemar menggunakan pelet ya. Kemudian ada Tarotofus ya, selamat datang Tarotofus, tarot reader berpengalaman ya, recommended karena hasil terawangannya akurat. Kemudian ada Ver, apakah kewibawaan termasuk sebuah asian? Jawabannya masuk ya. Karena begini, wanita itu tidak hanya gemar kepada laki-laki yang nampak lucu ya. Contohnya Raffi Ahmad, kalau kita ambil artis contohnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu terlihat cute, lucu, imut, menarik ya. Terlihat kekanak-kanaan, menyenangkan ya. Beda dengan kewibawaan. Kalau yang Raffi Ahmad itu contoh pengasihan. Kalau kewibawaan kita ambil contoh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu dia gagah, matang, jantan, dewasa, macho gitu kan. Itu adalah contoh kewibawaan. Dan ada juga wanita yang gemar kepada laki-laki yang jantan. Jadi tidak hanya yang cute, melainkan juga yang jantan. Kalau yang cute itu mewakili pengasihan, maka yang jantan dan dewasa matang itu mewakili kewibawaan. Jadi kalau dibilang apakah kewibawaan termasuk sebuah asian, maka jawabannya masuk. Kenapa? Karena penggemarnya juga ada gitu loh. Ibarat Presiden SBY dengan Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi itu contoh dari pengasihan, kalau Presiden SBY contoh kewibawaan, Presiden Soeharto itu contoh kewibawaan. Jadi tetap ada penggemarnya masing-masing. Ada wanita yang gemar laki-laki yang kekanak-kanaan, ada wanita yang gemar laki-laki yang jantan dan dewasa. Tapi kalau untuk karir, maka Mbah Wira menyarankan antara pengasihan dan kewibawaan itu besar kewibawaannya. Kenapa? Karena ketika kita pengasihannya kuat, pimpinan itu akan menganggap kita seperti anak-anak yang tidak mampu memimpin bawahannya, ya, tidak mampu memanage bawahannya, sehingga direktur itu akan cenderung menghindari orang-orang yang pengasihannya kuat. Tapi kalau orang itu berwibawa, kelihatan matang, kelihatan dewasa, kelihatan bijaksana, maka kecenderungan akan dinaikkan jabatan atau dipilih menjadi pimpinan. Kenapa? Karena dinilai mampu memanage atau mampu mengontrol, mampu memimpin anak buahnya, kayak gitu. Jadi antara pengasihan dan kewibawaan, kalau untuk karir maka dominankan di kewibawaan. Tapi kalau untuk memikat wanita, lihat-lihat dulu wanita itu suka pada laki-laki yang bagaimana, yang lucu kah, humoris kah, atau yang jantan dan berwibawa, kayak gitu. Oke, kemudian ada Grace Teknik ya, selamat datang. Kemudian ada Tarotofus, nggih, selamat malam Mbak, izin bergabung, monggo ya. Seperti itu ya. Kaleng kerupuk ini kemarin siapa ya? Oh, Pak Dokter ya. Selamat datang Pak Dokter ya. Semoga kliniknya tetap ramai, banyak peminatnya. Artinya kalau ngobati orang itu manjur dan jodoh gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Bukan kok Mbah Wira mendoakan banyak yang sakit, bukan ya. Tapi artinya kalau ngobati orang itu manjur dan jodoh gitu ya. Oke, kemudian ada Mas Muzi ya. Selamat datang. Kemudian
Pak Dokter, amin Mbak Guru. Oke, terima kasih Pak Dokter ya. Ada Scorpio yang sudah bergabung di TikTok. Terima kasih Lur ya. Jadi itulah bedanya antara pengasihan dan kewibawaan. Kita kembali ke tema santet dan pelet. Santet dan pelet ini ngeri ya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak anak-anak kecil mahir menggunakan santet dan pelet. Padahal harusnya santet dan pelet itu digunakan untuk tujuan yang bijak ya. Loh Mbah, emang ada santet digunakan untuk tujuan bijak? Ada. Contohnya begini, mohon maaf ini Mbak Wira menggambarkan. Ada seorang bapak ya, sebut saja John. Bapak ini punya anak yang cantik jelita, sebut saja Mawar. Nah Mawar ini kemudian ya pacaran sama yang namanya Lukman misalnya. Ternyata sama Lukman saking cantiknya si Mawar ini terus hubungan seksual, kemudian hamil. Setelah hamil Lukman gak mau tanggung jawab, sehingga akhirnya si Mawar ini nelangsa gitu ya. Nah si bapaknya yang namanya John ini udah berusaha menghubungi Lukman. Mas Lukman, karena Anda sudah menghamili anak saya, tanggung jawablah, nikahi baik-baik dan sebagainya. Ternyata Lukman mengelak kabur, misalnya seperti itu. Nah maka disitulah santet itu akan berperan. Jadi menghukum seseorang yang memang menyakiti. Kalau Mbak Wira ya sebenarnya tidak membenarkan juga ya, tapi ada kalanya pilihan itu harus diambil ketika keadilan sudah tidak bisa digunakan seperti itu. Nah sedangkan untuk pelet ya, untuk pelet ada enggak Mbah pelet yang baik untuk digunakan? Ada. Contohnya untuk mengembalikan pasangan yang kabur. Misalnya si John sama si Mawar suami istri. Ternyata si John kabur nih sama janda sebelah ya, janda desa sebelah. Nah untuk mengembalikan pasangan maka pelet boleh digunakan. Itu kalau menurut Mbak Wira, tapi tetap ya namanya pelet dan santet ketika digunakan tetap ada karmanya. Sehingga lebih baik kalau itu bisa dihindari, maka lebih baik dihindari, tidak perlu menggunakan itu. Lebih baik menggunakan pengasihan saja. Tapi ya tetap ada klien-klien yang walaupun sudah menggunakan pengasihan tidak manjur ya, sehingga harus digunakan pelet untuk mengembalikan pasangan yang kabur kayak gitu. Oke, selamat datang Mas Nawi set like ya. Kemudian ada Mr. X ya, selamat bergabung. Kemudian ada Ari Purdianto ya, selamat datang, selamat bergabung. Nah lalu Mbah, apakah pelet dan santet itu memang sebegitu menakutkan sehingga harus dihindari? Sebenarnya kita nggak bisa ya menghindari santet dan pelet ya. Selamat datang Mas Aryo ya, hadir Mbah, monggo. Kenapa? Karena begini Lur ya, manusia mulia sekali bernabi Muhammad aja pernah kena santet. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan ya, sihir dari wanita yang meniupkan mantra kepada bukhul kan gitu ya. Waktu itu Nabi Muhammad terkena sihir, kemudian obatnya ya itu membaca surah pendek Al-Falaq. Kemudian ketemulah si bukhul itu ternyata ada di dasar sumur. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Lur ya, manusia semulia Nabi aja masih bisa terkena santet, apalah kita yang hanya remahan rengginang di dalam kaleng kongguan kan gitu. Maka menghindari santet dan menghindari pelet itu adalah pekerjaan yang mustahil kalau menurut Mbah Wira. Lalu bagaimana Mbah supaya kita tenang, kita damai dalam menghadapi santet dan pelet? Maka siapkan dirimu, siapkan hatimu, siapkan fisikmu, siapkanlah kenalanmu. Kalau kena pelet, kena santet, ya sudah, nggak apa-apa, kena ya diobati, begitu saja. Karena ya tadi loh, Mbak Wira bilang, menghindari itu nggak mungkin, impossible. Karena ya tadi, ya sejarah mencontohkan semulia Nabi Muhammad pun kena santet kayak gitu. Jadi ya kita percuma ya gelisah dan takut kepada santet dan pelet. Kenapa? Karena gelisah ketika kita takut ya terkena santet, itu hanya akan membuat aura kita itu menjadi lemah. Dan ketika aura lemah itu justru Oke, kemudian ada Pucut Narieva, selamat bergabung. Kemudian ada Mas Aryo, hadir Mbah, monggo Mas Aryo. Gitu ya Lur ya. Jadi yang penting kalau kena diobati gitu aja. Kena diobati gitu. Jadi di dalam hati itu tatak gitu loh. Ya atau siap atau tenang. Enggak ketakutan berlebih. Karena ketakutan berlebih itu juga mempermudah santet dan pelet itu untuk masuk mengenai diri kita. Ya. Nah Mbah, kasus santet atau pelet apa yang
paling ngeri yang pernah Mbah Wira tangani. Nah, ini kita bicara pengalaman ya Lur ya. Nah, sambil Mbah Wira bercerita, monggo kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Silakan baik di TikTok ataupun di Facebook ya, kalau mau bertanya silakan boleh. Kasus santet. Oke, ada fair ya. Bagaimana jika kita memahar suatu azimat tetapi kita tidak kuat untuk memegang azimat tersebut ya. Oke ya. Ini Mas Fair nih, kayaknya Mas ini. Kayaknya loh ya. Kalian kerupuk mengirimkan mic. Wah, terima kasih Pak Dokter ya. Jadi kalau kita memahar suatu azimat kemudian kita tidak kuat memegang azimat tersebut, maka mestinya yang harus ya yang harus ditanyai atau diminta untuk membereskan adalah penjualnya. Kenapa penjualnya itu tidak melihat dulu siapa yang akan menerima, kira-kira kuat apa enggak kan gitu. Kalau sekiranya memang pemahar itu enggak kuat, maka mestinya ya jangan diberi azimat yang sekuat itu kan gitu. Kalau sekiranya kuat, barulah diberi azimat yang kekuatannya super power. Ibarat ada orang beli motor gitu kan, kita lihat dulu kalau usianya baru 14 tahun ya jangan dikasih Ducati ya, kasih Yamaha Mio gitu aja ya. Tapi kalau yang sekiranya yang mahar itu Valentino Rossi gitu kan, kasih Ducati boleh lah kan gitu ya. Jadi lihat dulu pemaharnya seperti apa. Namun apabila itu sudah terjadi, bagaimana Mbah? Pada kasusnya Mbah Wira pun ada beberapa pemahar yang tidak kuat menerima azimat. Nah itu Mbah Wira yang bertugas membereskan. Jadi memang itu hampir selalu terjadi ya, bahwa pemahar itu, jadi kalau dalam 100 pemahar gitu kira-kira 90%-nya itu mengalami gitu loh. Jadi pemahar itu seringkali memang tidak kuat menerima limpahan energi dari khodam. Hal ini ditandai dengan nyeri punggung, sakit kepala, badan terasa berat, nyeri di leher gitu ya, demam, meriang ya, bibir kuning, mata merah ya, gigi gingsul. Tapi Mbah Wira selalu membereskan bahwa hal itu pasti ya. Kalau Mbah Wira bilang pasti, maka ini sudah melalui pengalaman dan riset yang bertahun-tahun ya. Pasti hanya beberapa hari saja, mungkin 1-2 hari setelah itu sembuh ya. Jadi Anda nggak melakukan apapun gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu kan, nggak melakukan apapun ya akan membaik dengan sendirinya. Cukup minum vitamin, kalau badan terasa berat ya istirahat, kalau kepala pusing ya minum Panadol misalnya gitu ya. Kalau meriang, demam ya minum obat flu gitu kan. Tapi nanti pasti ya dalam beberapa hari sembuh ya, sembuh total. Dan setelah itu tinggal menikmati tuahnya saja. Jadi itu sudah menjadi tugas bagi seorang praktisi ya, karena ya yang namanya khodam ya, kalau buatan Mbah Wira itu energinya pasti besar, sehingga ya itu tadi akibatnya pemahar sering nggak kuat. Tapi nggak masalah kalau di dalam Mbah Wira, di pemahar-pemahar Mbah Wira itu semua Mbah Wira yang mengatasi gitu ya. Jadi Anda nggak perlu melakukan apa-apa. Kemudian kalau itu adalah azimat dari praktisi lain, bagaimana Mbah? Apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang agak repot ya. Kenapa kalau kita bicara tentang praktisi lain nanti jadinya gibah ya. Kalau ada yang nggak seneng, maka omongan Mbah Wira dipelintir sedikit, akhirnya jadi adu domba. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau itu azimat dari praktisi lain ya itu tugas praktisi lain untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Mungkin seperti itu kalimat yang paling baik dan bijak ya. Oke, itu untuk Mas Fer ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ada Mas Andri, apakah Mbah Wira menyediakan khodam pelet? Ya, jawabannya tidak ya. Mbah Wira pernah membuat ya khodam berkekuatan pelet 1 kali aja. Dari hampir 300-an azimat ya tataran khusus yang Mbah Wira buat, hanya 1 kali saja Mbah Wira pernah membuat khodam dengan kemampuan pelet. Tapi gitu kan, itu dulu dibuat dengan pesanan khusus dan sekarang Mbah Wira tidak mau menyediakan khodam pelet. Kalau khodam pengasihan banyak, tapi kalau khodam pelet tidak dibuat kembali. Contohnya khodam pelet itu apa saja Mbah? Kita tidak bicara ras ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara ras itu, ras dari jin atau ras dari khodam itu ada ribuan dan Mbah Wira nggak hafal. Kalau Anda tanya kala itu bagaimana Mbah Wira membuat khodam dengan kemampuan pelet, yaitu ada khodam gitu kan, khusus pengasihan, sihir pikiran, Mbah Wira lengkapi dengan energi
yang merupakan kristalisasi dari ilmu-ilmu pelet yang Mbah Wira miliki. Kemudian kristalisasi energi itu Mbah Wira berikan kepada si Khodam ini sehingga penggunanya bisa menggunakan Khodam yang memiliki spesial skill untuk pelet. Nah, gitu ya. Itu adalah metode atau teknik yang Mbah Wira bocorkan, salah satu cara pembuatnya. Kenapa Mbah kok dibocorkan? Ya, gak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau membuat ya silakan. Tapi ingat, namanya orang memasak atau membuat itu belum tentu sekali proses berhasil, ya. Ibaratnya kita tahu resep rawon gitu kan. Apa resepnya rawon? Bawang putih, bawang merah, keluak gitu kan. Ketumbar, lengkuas, jahe misalnya. Tapi dalam memasak rawon belum tentu sekali masak enak. Jadi Mbah Wira nggak khawatir, silahkan. Gitu ya Lur ya. Tadi siapa yang bertanya tadi? Mas Andri, gitu ya Mas Andri ya. Kemudian ada Grace ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cara kerja santet itu gimana ya Mbah? Kok bisa nampak layu, kurus, kering, kerontang dengan raut wajah gelap dan selalu mimpi dikejar binatang buas dan gendruwo? Wah, ini cara kerja santet. Tadi di awal udah Mbah Wira jelaskan ya. Nanti kalau Anda kelewatan bisa tonton di YouTube ya, karena ini nanti akan diunggah juga di YouTube ya. Jadi santet ya, santet itu macam-macam ya, ada yang sumpah serapah, ada yang energi, ada yang jin ya perantaranya. Kalau nampak layu, kurus, kering, kerontang ya, ini nampaknya jenis pelet yang digunakan adalah jin yang punya karakter menghisap energi kehidupan dari korban atau menghisap energi kehidupan dari target, sehingga target nampak lemes, layu, dan kurus kering. Ada juga loh santet sumpah serapah itu yang menyumpahi targetnya itu selalu kenyang. Jadi selalu sendawa, nggak doyan makan, nggak doyan minum. Padahal tubuhnya itu kekurangan nutrisi, tapi dia selalu merasa kenyang, nggak pernah lapar. Sehingga ya dia nggak nafsu makan, akhirnya ya mati juga ujung-ujungnya. Nah ini pelet dengan sumpah serapah. Jadi ada bermacam-macam sekali ya teknik pelet, teknik santet ya. Nah ini kalau yang ditanyakan ini nampaknya loh ya, dia tipe-tipe santet yang dengan dikirimi jin negatif ya. Kemudian kalau Anda buka channel Jejak Mistis, kemarin ada tanda-tanda orang yang terkena santet itu memang salah satunya adalah mimpi dikejar-kejar. Dan dalam mimpi itu dia takut, karena mimpi dikejar-kejar itu ada dua macam. Ada yang ketika di dalam mimpi itu dia dikejar-kejar berani melawan gitu kan. Ada yang di dalam mimpi itu dia dikejar-kejar tapi dia ketakutan. Nah kalau yang tanda-tanda santet itu dia ketakutan, entah itu yang mengejar binatang buas, gendruwo ya, karena seringkali memang binatang buas itu ditakuti ya, macan misalnya, ular misalnya, atau gendruwo itu kan sosok-sosok yang ditakuti. Tapi kalau orang yang nggak takut dengan gendruwo, takutnya sama debt collector ya mimpinya dikejar-kejar debt collector gitu loh ya. Jadi itu hanya apa ya, hanya sihir pikiran aja sih. Si jin liar itu akan melihat ketakutan batin kita apa. Kalau kita takutnya sama debt collector ya kita dikejar-kejar debt collector gitu. Kalau kita takutnya sama mantan ya dikejar-kejar sama mantan gitu. Tapi kalau takutnya sama binatang ya ngimpinya ya dikejar-kejar sama binatang kayak gitu, atau gendruwo kayak gitu. Nah, lalu solusinya gimana Mbak? Karena dari sebuah permasalahan itu yang penting adalah solusi. Kalau Mbak Wira ya, solusinya adalah senantiasa kita mengaji ya. Kalau untuk umat Islam, Al-Baqarah, Al-Jin, Al-Mulk. Kemudian menyetel murotal itu juga pilihan yang bagus. Kemudian melakukan ruqyah mandiri ya, browsing aja ruqyah mandiri. Tata caranya seperti banyak wudhu atau menjaga wudhu, kemudian banyak berzikir sepanjang waktu, mendengarkan murotal ya, mengaji, beristighfar dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihan yang baik. Kemudian ketika subuh dan maghrib ya, sudah bangun subuh, sebelum subuh bangun, maghrib sebelum maghrib jangan tidur ya. Kemudian saat subuh dan maghrib kita melakukan dzikir-dzikir pagi dan petang. Nah itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Kemudian selalu positive thinking ya, jangan takut, jangan was-was, jangan gelisah. Karena ketika pikiran itu siap, pikiran itu tatak, maka aura kita akan menjadi kuat, sehingga santet kiriman itu akan lebih sulit mengenai diri kita. Oh iya, tadi Mbak Wira lupa menjelaskan. Jadi gini lur ya, santet dan pelet itu ada masa berlakunya. Kok bisa santet dan pelet itu ada